Seorang pria membawa putrinya untuk membayar tagihan rumah sakit untuk istrinya yang sakit parah. Tapi setelah dia membayar, dokter mengatakan bahwa istrinya meninggal tadi malam. Sekarang kamu bisa pergi mengambil mayatnya. Pria itu terkejut dan berkata, "Saya berada di rumah sakit sepanjang malam dan mengapa tidak ada yang memberitahu saya?" Orang yang bertanggung jawab berkata lagi, "Jika saya memberitahu Anda tadi malam, apakah Anda masih akan membayar tagihan rumah sakit hari ini? Hanya setelah Anda membayar, kami berkewajiban untuk memberitahu Anda." Mata pria itu merah karena marah. Dan adegan ini sehingga Gabar melihatnya. Jadi saya memutuskan untuk menghukum rumah sakit ini. Saya pergi ke rumah sakit umum di seberang. Tepat pada waktunya untuk bertemu dengan seorang wanita yang baru saja menerima akta kematian suaminya. Setelah itu, Gabar mendorong suaminya yang sudah meninggal ke rumah sakit tadi. Dan memberitahu dokter bahwa ini adalah saudara laki-laki saya. Selama Anda bisa menyelamatkan hidupnya, tidak peduli berapa biayanya. Kemudian dokter melakukan serangkaian tes. Kemudian menemukan bahwa orang mati itu tidak bisa mati lagi. Tetapi menurut prinsip kerja mereka yang konsisten, mereka masih memutuskan untuk membiarkan anggota keluarga mereka membayar biaya rumah sakit dan kemudian berkata, "Dokter memberitahu Gabar bahwa kondisi saudaramu sangat serius. Membutuhkan perhatian medis segera. Cepat dan bersiaplah untuk membayar keadaan darurat." Kemudian dokter dan perawat memulai permainan mereka. Dari luar sepertinya mereka sibuk di malam hari. Sebenarnya mereka di dalam bercanda. Tidak bisa tidak mengatakan bahwa mereka adalah aktor yang benar-benar cakap din. Menjalani permainan mereka selama 5 jam, dari awal hingga akhir menghabiskan 350.000 tagihan rumah sakit. Sampai dokter merasa tirai harus diturunkan dan kemudian keluar untuk meminta maaf kepada Gabar. "Kami mencoba yang terbaik tetapi kami masih tidak bisa menyelamatkan saudaramu." Gabar berkata lagi, "Bukankah orang mati bisa dihidupkan kembali di sini?" Katanya sambil mengeluarkan sertifikat kematian dari rumah sakit umum. Begitu dokter melihatnya, dia menariknya kembali dan memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya untuk menghancurkan buktinya. Saat ini Gabar mengeluarkan selembar lagi dan bertanya, "Apakah kamu masih ingin makan? Aku masih punya banyak." Pada saat ini, dokter tercengang dan bertanya pada Gabar apa yang sebenarnya dia inginkan. Gabar mengatakan bahwa Anda menyiapkan 100 juta rupiah. Setelah itu berikan tubuh kepada istrinya. Dokter membicarakan hal ini dengan bos Vikas. Vikas mengundang Gabar ke kantornya. Kemudian pengawal bergegas masuk. Tapi mereka tidak tahu bahwa Gabar adalah seorang petarung. Dengan hanya beberapa jalur dasar dia mengalahkan semua pengawal. Vikas dengan enggan harus dengan patuh memberikan uang untuk menyelesaikan masalah. Tapi bagaimana Gabar bisa memaafkannya dengan mudah? Dia memberikan bukti kepada media. Keesokan harinya, banyak orang berkumpul di depan gerbang rumah sakit. Vikas marah dan mengeluarkan pistol untuk mengancam mereka. Jadi Vikas tiba-tiba kehilangan nyawanya. Mengetahui bahwa putranya telah meninggal. Patil ayah kaya bergegas kembali. Dia ingin menemukan si pembunuh untuk membalaskan dendam putranya. Tetapi ketika dia melihat Gabar di kamera pengintai, dia tidak bisa mempercayai matanya. 5 tahun yang lalu, dia membangun gedung di bawah standar. Bangunan yang baru saja dipindahkan telah runtuh. Gabar juga kehilangan istri tercinta karena kejadian ini. Gabar kemudian ditemukan melalui penyelidikan IU. Jadi Patil mengandalkan suap untuk mendapatkan hak penambangan. Dia membangun gedung berkualitas buruk. Sehingga menyebabkan kejadian menyedihkan itu. Gabar membawa bukti untuk menemukan Patil. Tetapi Patil tidak hanya tidak menunjukkan belas kasihan kepada korban. Sebaliknya dia menghina Gabar. Dan memberitahunya, "Jika Anda suka mencela, pergi ke sana dan laporkan, tetapi tidak ada yang akan mempercayai Anda. Karena mereka semua dibeli oleh saya." Jadi Gabar menelepon polisi dan menteri dulu. Tetapi begitu mereka mendengar tentang cerita Patil, mereka langsung menutup telepon. Patil sekarang menjadi lebih arogan. Dia tidak berhenti memprovokasi Gabar. Gabar melihat keadilan tidak dihargai. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan caranya sendiri untuk menyelesaikannya. Pergi menutup pintu. Lalu menendang seorang pria berjas. Segera dia mengalahkan yang lainnya. "Patil didorong keluar jendela oleh saya ingin melemparkannya ke bawah." Dia sangat takut sehingga dia buru-buru meminta maaf dan terus meminta maaf padanya. Gabar yang jujur membiarkannya pergi dan berbalik.
Pada saat ini, Patil mengeluarkan palu untuk menyelinap menyerangnya. Dia pikir Gabar dibunuh olehnya. Jadi saya mengirim seseorang untuk mengusirnya di pinggiran kota. Tapi untungnya Gabar bertemu dengan beberapa siswa sekolah kedokteran untuk menyelamatkannya. Gabar tidak mati, mengorganisir sekelompok siswa yang hebat. Mengkhususkan diri dalam menghukum pejabat korup yang korup. Semua orang memanggilnya Gabar. Kemudian mereka menculik seorang turis jahat yang terkenal. Lalu gantung dia di tengah alun-alun pusat kota. Dan menggantung bukti suap di depan dadanya. Kisah ini segera ditayangkan di berita. Setiap minggu seorang pejabat korup hilang. Berita ini mengguncang seluruh kota. Maka semua penyuap takut mereka akan menjadi target berikutnya. Jadi saya bergegas ke kantor polisi untuk mengaku. Pria bernama Gabar ini adalah penjelmaan keadilan. Dia berspesialisasi dalam menangkap orang yang korup. Lalu mengadili mereka dengan hukuman mati. Pada awalnya, semua penggelapan takut berada dalam bahaya. Jadi mereka tidak berani menerima suap. Dengan demikian, bisnis Patil juga menurun. Karena untuk bisa mendapatkan bisnis kembali normal lagi, dia menculik 10 pejabat yang jujur. Kemudian menendang salah satu dari mereka turun dari gedung tinggi. Untuk memaksa sisanya melakukan sesukanya. Dan tindakannya ini juga membuat Gabar sangat marah. Segera memutuskan dia akan menjadi target berikutnya. Dan pesta ulang tahunnya beberapa hari kemudian adalah kesempatan terbaik. Di pesta ulang tahun hari itu, Patil membuat semua orang memakai topengnya. Dari sana untuk membuktikan otoritasnya. Tapi ini secara tidak sengaja memberi Gabar cara untuk masuk ke pesta. Dalam kekacauan, Gabar membawanya pergi. Saat ini, polisi tidak memiliki petunjuk. Jadi kami hanya dapat menangkap anggota untuk mendapatkan petunjuk. Polisi mengundang anggota keluarga mereka untuk datang, berharap mereka bisa memberikan petunjuk tentang Gabar. Tapi yang mengejutkan polisi adalah, jika Anda berani memberitahu berita tentang Gabar, jangan terima aku sebagai ibumu lagi. Hasil seperti itu juga mengejutkan polisi. Mereka tidak mengerti mengapa Gabar mendapatkan begitu banyak cinta dan dukungan. Benar, ketika keadilan tidak lagi adil. Kemudian oposisi Gabar mewakili harapan kelas bawah. Menjual diri Anda juga berarti menjual diri sendiri. Pada saat yang sama, Gabar memberitahu Patil bahwa Anda Gabar, orang yang membuat penggelapan takut hanya mendengar namanya. Dia mungkin juga seperti 5 tahun yang lalu. Panggil semua pejabat. Beritahu mereka bahwa saya diculik oleh Gabar. Lihat apakah seseorang datang untuk membantunya. Patil menelepon polisi dan menteri. Tetapi ketika mereka mendengar nama Gabar, mereka langsung menutup telepon. Patil yang putus asa ingin bangkit. Tapi dia bukan tandingan Gabar. Dia akhirnya dibunuh oleh Gabar. Kemudian Gabar pergi ke kantor polisi untuk mengaku. Berita tentang tindakan pemanjaan diri Gabar menjadi viral. Orang-orang berbondong-bondong ke kantor polisi untuk memprotes. Minta polisi untuk membebaskan Gabar. Pada titik ini, Sheriff harus meminta Gabar untuk membantu membubarkan kerumunan. Jadi Gabar memberitahu semua orang bahwa ketika keadilan tidak dipuji, saya hanya membutuhkan seseorang untuk melakukan hal-hal ini. Apa yang kamu lakukan itu benar. Tapi caramu salah. Mengambil kekerasan terhadap kekerasan bukanlah cara terbaik. Jadi dia juga harus dihukum oleh hukum. Meskipun Gabar jatuh. Tapi begitu semua orang mulai bangun, akan ada Gabar di hati semua orang. Film berakhir di sini. Terima kasih semuanya sudah menonton, sampai jumpa.